Kemampuan berpikir kritis selalu menjadi sorotan dalam semua wacana tentang pendidikan di era digital. Datangnya era informasi dan teknologi di abad ini semakin menuntut kemampuan berpikir kritis. Hanya dengan kemampuan itu, seseorang bisa menilai manakah informasi paling akurat dari yang akurat dan manakah informasi yang paling relevan dari informasi yang relevan untuk mengembangkan dan mengaktualisasi potensi diri, serta manakah informasi yang bersifat sampah, agitatif, dan provokatif. Pemerhati pendidikan John DeSanto menjelaskan, berpikir kritis umumnya dipahami sebagai kemampuan untuk bernalar dengan jernih dalam memahami hubungan antar berbagai konsep melalui upaya mencari, menemukan, memilah, merenungkan, menggabungkan, menyimpulkan, dan menerapkan hasil pengamatan dan penalaran itu dengan menggunakan media komunikasi yang baik. Kemampuan berpikir kritis dipandang sebagai capaian tertinggi dari seluruh proses pendidikan formal seseorang. Orang dengan kemampuan ini akan selalu dicari karena dibutuhkan untuk memecahkan berbagai persoalan. Orang dengan kemampuan berpikir kritis yang rendah mudah menjadi bulan-bulanan arus informasi yang begitu kuat di era digital, dan mereka juga mudah dihasut. Mengasah kemampuan berpikir kritis dapat dilakukan dengan aktivitas menulis. Namun diakui keterampilan menulis di negeri ini masih kurang. Banyak orang menganggap menulis kegiatan yang sulit dilakukan. Sejatinya kegiatan menulis itu tidak sulit karena hanya menuntut pembiasaan. Yang tekun berlatih pada akhirnya akan menguasai keterampilan itu. Selain itu, banyak pakar kepenulisan pun menganjurkan metode menulis bebas atau free writing. Artinya, selama jangka waktu tertentu sebagai pemula, orang dianjurkan untuk sekadar menggerakkan tangan atau jemari pada keypad atau menulis tentang apa saja. Prinsipnya jangan pikir soal benar salah, pokoknya menulis saja. Kegiatan menulis menjadi semakin mudah manakala merunut sebuah kajian yang mengatakan bahwa terdapat sekitar 70.000 gagasan yang berseliweran di dalam kepala manusia setiap hari. Dengan kegiatan menulis, seseorang mengurai benang kusut gagasan di kepala, sekaligus mengurangi kecepatan ide atau gagasan yang berseliweran di dalam benak. Ini pula yang menjadi alasan mengapa para psikolog juga menggunakan kegiatan menulis sebagai terapi. Menurut penulis, ada 3 langkah penting dalam kegiatan menulis agar layak dibaca. Pertama, sebuah tulisan harus bernilai bagi pembaca karena dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk mencermati sesuatu yang tidak berharga. Kedua, terstruktur, artinya dalam menulis Anda harus teratur, runut, mengalir dengan baik sesuai kaidah bahasa yang digunakan. Pilihan diksi harus tepat untuk menggambarkan maksud dan pesan. Ketiga, ketika menulis, hendaknya Anda tidak menjelaskan segala sesuatu secara panjang lebar. Menulis itu seperti membangun percakapan lisan. Lawan bicara tentunya tidak senang bila Anda mendominasi percakapan dengan cenderung menggurui karena bertele-tele. Bali Post melaporkan.